sifat. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara genetis itu akan ada gen-gen yang bertanggung jawab terhadap misalnya salinitas gitu ya. Kemudian ada gen-gen yang bertanggung jawab terhadap misalnya tadi penyakit. Nah, jadi kalau tadi sampaikan Bu Popi adalah misalnya Bapak punya 6 indukan gitu ya. Nah, dari 6 indukan ini kita lihat dulu gitu si genetisnya. Oh, ternyata yang dari mana tadi Pak? Madu itu oh ternyata dia salinitasnya bagus tapi dia secara genetis penyakitnya kurang. Nanti kita cari mana indukan yang bisa melengkapi itu gitu ya. Yang dia misalnya salinitasnya kurang tapi misalnya tanpa penyakit. Nah, barulah kita breedingkan gitu Pak. Nah, setelah di breeding, tapi tentu saja setelah di breeding harus kita analisis lagi tuh bener nggak hasil silangan yang kita lakukan itu menghasilkan anakan yang sesuai dengan harapan kita gitu. Karena ini breedingnya juga nggak melakukan genetik, tidak melakukan rekayasa genetik ya Pak, benar-benar breeding secara alami. Berarti proses yang penting itu adalah bagaimana menyeleksi indukannya. Nah, ITB bisa bantu sih Pak bagaimana menyeleksi indukannya secara genetis dan yang kedua nanti bagaimana menyeleksi anakannya secara genetis juga gitu. Jadi kalau misalnya Bapak bilang, oh ini breedingnya ikan nila tuh kan lama 8 bulan gitu ya. Ketika dia udah anakan, kan kalau kita harus tunggu 8 bulan mungkin terlalu lama gitu ya. Jadi bisa saja sebelum 8 bulan kita bisa tahu karakter-karakter genetisnya gitu Pak. Jadi waktunya lebih singkat gitu. Jadi mungkin kita basisnya memprediksi, ada model prediksi untuk melihat, untuk memprediksi kalau induk A dikawinkan dengan induk B, nanti anakannya bagaimana. Jadi kita lebih terarah nanti breedingnya. Siapa disilangkan dengan siapa basisnya dari karakter genetik dan fenotipenya gitu. Lebih matematis aja, ada model matematisnya untuk memprediksi nilai breedingnya begitu. Ini ngomong-ngomong genomnya udah ada belum? Kalau genom udah ada kita harus dulu. Ya, kalau yang tadi saya sebutkan Bu kaitan dengan informasi genetik memang nggak tahu ya belum ada kayaknya. Cuman selama ini KKP mah menggunakan prosedurnya itu persilangan ya. Contoh ini dari Nirwana kan udah rilis. Jadi udah rilis generasi 4 ya. Generasi 4 jadi mungkin dibanding generasi yang 1, 2, 3 dia unggulannya yang paling terakhir ya itu. Contohnya itu. Nah itu. Ini salah satu itu kan salah satu informasi itu kan. Tapi kan belum punya ya informasi genetiknya belum ada ya. Maksudnya Jadi ya nah, tadi oh ini nilainya misalnya tahan apa Bu Pak? Tahan penyakit gitu ya. Oh salinitas gitu ya. Tapi misalnya secara gen tuh gen apa sih yang bertanggung jawab sehingga si kanila itu tahan salinitas. Nah, itu kita bisa bantu Pak. Gitu. Nanti misalnya kalau Bapak menyeleksi lagi, misalnya ada bibit ikan nila, terus kita mau seleksi, oh ini bibitnya sebenarnya bibit unggul atau enggak gitu ya. Nanti Bapak nggak perlu waktu yang lama untuk menyeleksi bibitnya, tapi bisa kita lihat secara gennya itu ada apa enggak gitu Pak. Oh ini. Boleh dipencet dulu Pak ininya. Ya. Ya, jadi kalau yang udah dilakukan Bu, ya sebenarnya saya bukan bukan perintisnya. Saya baru masuk juga dan alhamdulillah mengikuti beberapa tahapnya. Jadi memang kita tuh banyak mengkawinkan Bu, karena jadinya menguji cobakannya family ya, jadi familynya kan banyak ya Bu, ya. Jadinya nggak ada seleksi genetik untuk bener-bener ngetahuin gen mana yang memang bagus, nggak. Tapi akhirnya kita uji coba sampai kan biasanya kita namain kan satu, dua, atau pakai huruf A, B, terus B dengan C dan sebagainya sampai A, B, B, dan dari sampai berapa puluh kayak gitu Bu. Dan itu emang dari sisi keefektifan waktu memang nggak ada sama sekali. Dan memang kalau misalkan ternyata ada terobosan baru terkait dengan seleksi genetik yang akan diuji cobakan ini bahkan lebih baik Bu.
kalau sekarang misalkan juga di nilai salin juga ke depannya bisa di pengembangan pengembangan genetik pengembangan genetik ikan atau udang yang Jawa Barat miliki. Gitu, Pak. Karena Jadi emang bener banyak banget, Pak. mungkin bisa menghemat waktu ya Pak Betul, ya. Pak. Betul, Bu. Jadi daripada mengawinkan Database banyak genetik. indukan gitu. Mungkin kita perlu di Kepmen muncul ya. Rilis ini kemudian dia tahan ya, sempat ini muncul. Muncul, Pak, Nah, di itu SK Menterinya. setiap ada strain baru yang dirilis oleh Kementerian Kelautan itu dia menyebutkan dia sifatnya itu apa. Tapi itu berdasarkan hasil kecilnya. Iya. Pengamatan lah, pengamatan kasat ya. Enggak, memang ada juga dan uji, respon gitu ya. memang ada juga uji labnya, Pak. Ada hasilnya Ya. dan lain-lain. Nah ini kan ceritanya kami tadinya mau ada 6 strain ya, strain yang coba masing-masing itu punya keunggulan itu komparatif. Tapi rencananya dari masing-masing sifat itu yang boleh kita ambil satu-satu gitu ya. Jadi munculkan tadi Bu yang sifat-sifat yang 5 unggul tadi. Ini ada Ibaraki, Kanagawa, ini dari Jepang Bu. Kemudian ada Nila Pandu, ini Nila Pandu dari Jawa Tengah, Nila Sakti dari Sukabumi, Nila Kekar dari Jawa Timur, Nirwana Jawa Barat, Wanayasa Purwakarta. Itu jadi rencana mau disilang-silangkan lah ini. Nah, untuk mengetahui informasinya berarti kan ibu yang nonton. Iya. Oh iya, kalau misalnya dari indukan ini tadi seperti Bu Pomi bilang, ini kita bisa karakterisasi dulu gitu. Jadi misalnya untuk ikan nila nirwana yang tumbuh lebih cepat dan bentuk ideal dengan budidaya, dia tuh karakter gennya kayak gimana gitu ya Pak ya. Jadi karakter setiap induk ini bisa kita lihat secara genetis, baik markernya atau gimana gitu. Nah nanti kalau misalnya memang sudah ada seperti ini, nah mau disilangkan, ini kan ada 6 kombinasinya lebih 2 pangkat N ini ya, 2 pangkat 6 nih ya. Nah ini mau kita 2 pangkat 6 atau tadi kita pilih dulu. Misalnya kalau misalnya tujuan kita yang tadi salinitas misalnya dan tahan penyakit, maka dari segi informasi genetisnya mana yang sebaiknya kita silangkan gitu. Sehingga kita bisa menghemat waktu dan sumber daya gitu Pak. Daripada kita melakukan penyilangan 2 pangkat N misalnya gitu ya, semuanya disilangkan, bisa saja kita menyilangkan berdasarkan informasi si indukannya ini diprediksi, oh ini nih kayaknya kalau misalnya 1/6 misalnya kita silangkan dia yang paling unggul kayaknya misalnya gitu. Jadi mungkin kita ada skala prioritasnya gitu. Misalnya untuk yang tahap pertama misalnya silakan 1/6 terus nanti lihat prioritas kedua yang ketiga di mana. Jadi sebenarnya model yang disebutkan Bu Popi tadi itu membantu kita untuk menentukan skala prioritas Pak. Jadi kalau dalam waktu yang singkat, apalagi waktunya singkat ya Pak ya tadi ya. Jadi kita bisa memilih nih mana prioritas kita dulu yang mau kita silangkan gitu Pak. Gitu. Boleh tahu ini jumlah populasi, ini kan ada 6 strain ya Pak. Dia punya sibling nggak ya? Kan kalau ikan tuh telurnya sekali ini ada itu kalau persilangan itu pakai full sibling gitu nggak sih? Apa istilahnya ya kalau full sibling itu misalnya gini, ikannya disilangkan, terus menghasilkan telur. Telurnya kan udah banyak tuh. Sebenarnya kan istilahnya full sibling itu kayak kakak adik gitu dari satu dari dua indukan yang sama. Terus itu ada berapa koleksinya gitu. Karena untuk bisa memprediksi genomiknya, genomic prediction untuk breeding value-nya, kita nggak bisa cuma pakai 6 ikan aja. Kita butuh populasi dari 6 ikan ini. Gitu, supaya dia lebih akurat prediksinya. Ya, jadi mah ini aja Bu, Pak Ibu jangan pusing gini. Ya jadi gini. berapa jumlahnya? Jadi gini, Jumlah induk. contohnya gini aja Bapak Ibu misalnya, misalnya saya punya 5 saudara gitu ya Pak ya. Kan nggak 5 saudara saya itu mirip saya semuanya gitu kan ya. Karena 5 saudara saya itu adalah eh, perpaduan antara genetik ibu saya dengan bapak saya. Nah nila ini juga gitu Pak. Makanya kata Bu Popi, kalau untuk melihat karakter satu induk nila nggak hanya 1 ekor aja gitu, tapi kita punya populasi yang bisa kita lihat semuanya gitu. Jadi adik kakaknya teh kita lihat semuanya gitu. Sebenarnya 40 saya bisa jalan prediksinya. 40 aja. Paling ideal 90-an. Tapi ya itu maksudnya sekali genotypingnya lebih murah gitu kalau minimal ada 90
sekalinya kita genome wide SNP genotyping itu kan marker-markernya itu lebih Oh, dari murah segi dari ekonomi. segi ekonomi. Dari Ya maksudnya segi 70 juta juga jalan 96 semakin banyak jumlah populasi gitu. sampelnya itu Kan semakin murah. mungkin 6 ada berapa ininya gitu ya apa namanya sibling gimana di Bu Arni kalau ikan gimana nyebutnya Telur ya, telur aja saudara-saudaranya ya. saudara-saudaranya gitu. Dan tadi kita mengadakan masing-masing strain ini kurang lebih 2 paket. Paket itu istilah kami jadi 300 betina, 100 jantan. Oh, banyak ya udah dia bisa. Kan ya gitu ya. Cukup. Emang persennya 1:3. Ya rencananya. Pesan paket juga kan cukup sih. Iya. Iya. Cuman kan kadang-kadang kita ngangkutnya juga dari jauh. Iya, iya, iya. Bisa kita stok lah kalian. Iya. Minimal 2 paket sih. Satu frame. Rencananya gitu ya. Oke oke. Gitu. Sorry Pak, 2 paket itu satu strain yang sama ada 100 ekor 100 jantan, 300 betina gitu ya Pak. dari satu strain yang sama. Oh, bisa Aman lah sih. kalau populasi Bisa sih. Saya itu. yang penting ada populasi. Jadi DNA-nya itu bukan dari satu ikan aja gitu maksud saya Pak. Ya. Kan. Itu untuk genotyping termurah yang ada ya Pak. Tapi kan sekarang untuk ikan kita harus cek dulu ini platformnya yang paling cocok apa. Kalau saya tuh kemarin di tanaman kirimnya ke Australia. Jadi untuk 70 juta tuh kita udah lobster sorry kemarin mahasiswanya Pak Adi lobster mereka kirim ke Australia untuk 40 populasi Itu lobster juga sama. sekitar segitu harganya. Jadi itu juga sama Pak, mau cari bibit 40 unggul. mereka. Ya akan ya Iya. kita nanti punya Nanti data kita bantu genetik. Pak interpretasinya tenang aja. Nanti kita punya database. Karena kalau ya memang kita array-nya nggak ada di SITH. Datanya kita nanti bisa dapatkan setelah mengirim sampelnya ke sana. Data itu yang kita kemudian gunakan untuk prediksi breeding value-nya. Gitu. Jadi sebenarnya ada alternatif Pak Nelly. Kalau misalnya mau, nah sementara ini karena kami biasanya ya untuk di SITH ini karena kita mau efisien dan efektif. Karena kalau kita lakukan sendiri di sini mungkin bisa, tapi biayanya kan lebih mahal gitu. Karena kita kan membeli regen itu tidak bulk ya. Perusahaan kan Perusahaan. Nah kalau perusahaan itu kan dia beli regennya banyak Pak. Jadi harga per sampelnya itu jadi lebih murah. Jadinya meskipun kami bisa kerjakan sendiri gitu ya, tapi dengan dana penelitian kami yang terbatas ya udah karena kami juga pengen banyak dapat hasil, kami kirim keluar tuh. Dan memang untuk mengirim sampel keluar juga ada regulasinya ya Bu Popi ya. Ya, tapi kan kita ngirimnya DNA, jadi betul. hidup dia. Jadi selama Itu dia ekstrak dulu DNA-nya. betul. Jadi selama itu tidak bisa dikembangbiakkan di luar sana sebenarnya aman sih Pak. Oreochromis niloticus bukan? Udah ada ini array-nya. Mm, Array-nya udah ada. mm. Jadi harusnya mudah. Jadi lebih mudah itu Pak. Ya Begitu. di Australia dia udah punya. Jadi sebenarnya bayangannya Pak ya, misalnya nih nanti Bapak punya 6 strain ini, oke. Misalnya kita mau sama-sama karakterisasi induknya misalnya. Jadi dari satu strain ini bisa kita ambil 40 ekor induk, kemudian nanti kita coba gitu. Nah, mungkin nanti kita akan laporkan ke Bapak. Jadi misalnya untuk pertumbuhan cepat, oh secara genetis itu begini, begini, begini profil genetisnya. Nanti untuk yang salin gitu ya, begini, begini, begini. Nah, kemudian nanti mau gimana nih? Nah, ternyata sebenarnya bisa aja yang Nilaka Nagawa misalnya ya, oh ternyata dia juga bisa tuh ada gen yang pertumbuhan cepat di sana, tapi mungkin nggak muncul atau gimana. Nah, itu juga bisa kita ketahui sih Pak. Nah, dari profil itu nanti baru kita istilahnya mah kalau mau ngawinin teh kita udah bibit robotnya itu kita prediksi oh ini kalau kita kawinin dengan yang indukan 1 sama 5 itu kemungkinan dia akan bagus gitu unggul gitu Pak. Gitu. Pasti atau gimana?
Ya kemarin Enggak. sempat ke IPB Bu untuk uji genetik juga. Mm-mm. Ternyata memang benar bukan di dalam negeri Pak, tapi IPB juga ngirim ke Singapura kalau nggak salah. Iya, nggak Hmm. punya IPB alatnya. Iya, jadi Karena dia lebih murah ngasih juga. ngasih sampelnya, kemudian IPB yang ya Nah, tindak Ngolah lanjut datanya. selanjutnya. ini bergantung nanti kebutuhan Bapak Ibu sekalian gitu loh. Kalau mau runningnya mungkin waktunya agak lama, lebih fleksibel gitu dan mungkin dananya ada, mungkin bisa dicoba di running di sini. Tapi kalau misalnya dananya terbatas gitu ya, kami sih menyarankan kita sudah keluar aja gitu Pak, karena toh kita ingin dapat informasi yang cepat gitu kan. Karena tadi waktunya cuma setahun untuk mendapatkan bibit unggul ini gitu kan, gitu Pak. Tapi mangga nanti tergantung kebijakan Bapak Ibu sekalian mau bagaimana. Kalau kami sih menawarkan alternatifnya sebaiknya mungkin di luar saja, tapi nanti kita bantu bagaimana mengekstraksi, bagaimana menginterpretasikan datanya gitu. Terus nanti kita bantu juga ya bagaimana sih prioritas-prioritas mana yang mau kita kawinkan lebih dahulu gitu sehingga nanti prediksinya bisa menghabiskan bibit unggul gitu. Nah, kalau dari DKP sendiri apakah ada Iya. Kalau tadi, Mm-mm, mm. iya paling nanti kita bisa detailkan lagi. Misalnya bapak-bapak punya 6 strain ya tadi ya. 6 strain itu bisa perwakilan setiap strain 16 ekor. Nah, 16 ekor kali 6, 96 ya. Kita isolasi semua DNA-nya, kita kirim. Dari situ data genotype-nya sudah dapat, tapi kita juga butuh data di lapangan, data apa istilahnya? Beratnya, data panjang ikannya, apa sih kalau fenotipe ikan tuh Ini. bagaimana pertumbuhan, apa pertumbuhan? Saya enggak, itu mungkin ada data-data itu ya, salinitas. Nah itu kalau udah ada, kita satukan, kita prediksikan gitu dengan data genetiknya. Sebenarnya udah cepet sih kalau data itu udah ada, tinggal isolasi DNA aja. Mm. Mm-mm. Nah, karena aku tahu, karena kita udah punya pattern dari induknya, sebenarnya Pak, kalau mau dianalisis genetik lebih mudah lagi gitu ya. Karena kan harusnya patternnya itu gabungan antara induk jantan sama betinanya. Gitu. Tapi, nah, iya betul. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita kawinkan, terus kita mau nunggu, ya boleh aja, tapi kan 8 bulan gitu ya, untuk sampai sifat itu muncul gitu. Tapi kalau misalnya setelah kita breeding, dalam waktu misalnya singkat kita mau tahu nih berhasil nggak breeding kita gitu ya. Nah itu kita bisa analisis lagi anakannya secara genetis gitu Pak. Padahal tadi yang typing secara genetis itu yang kata Bu Popi itu yang penting untuk pemilihan induknya Pak. Jadi kita milih yang probability-nya itu semuanya paling unggul gitu. Heeh. Mungkin di IPB juga di sana mereka juga tahu, sudah menggunakan genomic selection atau genomic prediction gitu ya untuk breeding skemnya atau skema breedingnya. Jadi tadi yang disebut dia kirim ke Singapura barangkali itu genotyping. Nah, barangkali mungkin dia punya kajian induk-induknya, dia udah punya database-nya gitu. Oh, Mas. Oh, Oh, iya iya, mungkin kita bisa lihat mobil sebentar atau Pak, mau enggak. nanya kalau ikan generasi 4 itu tuh dia gimana sih generasi, kan dia tetua dan tetuanya disilangkan menghasilkan telurnya. Nah, telur itu disilangkan dengan siapa? Ah, ah, Namanya waktu Nugget, awalnya tuh Nugget dikawinin sama Nila If, kemudian si Gibuni.
ternyata serangannya baru namanya Nirwana satu. Ada Nirwana satu ini kemudian sebelah jalan dicoba lagi kita cari strain baru sama kayak ini. Kalau masalah yang keduanya itu dari serangan apa sama apa yang I see, oke. lagi dari dua ya. Nah yang Oh, sama kalau masalah sama Kanagawa kehilangan yang Kanagawa ya kalau masalah punya catatan pedigrinya nggak, Pak? ada Iya. Oke, oke. Jadi artinya generasi keempat itu adalah bukan dia disilangkan dengan tetua yang sama lagi, bukan ya? Oh, oke. Jadi istilah di ikan tuh gitu ya. Kalau di tanaman kan kita misalnya saya F5, F4, dia tuh backcross dengan orang tuanya sendiri, sehingga dia sudah homozigot. Ah, ya, itu makanya saya perlu mengkonfirmasi. Saya belum pernah nyelangin ikan, so. Ya, jadi bukan inbreeding ya. Oke, bukan istilah. Ini pemulihan genetik tanaman sebenarnya Pak. Makanya saya mau nanya dulu. Mungkin Bu Arni bisa membantu saya. Ya. Karena nggak familiar sama ikan. Nanti mungkin dari segi DKP itu adalah breedingnya gitu ya. Nanti kalau kami bisa membantu genetisnya mungkin ya. Kita ini kayaknya beberapa step ke depan. Kita emang sekarang lagi mengerja sama dulu. Mungkin berikutnya kebetulan teman-teman hanya beda komunitas saja. Misalkan mungkin bahasa dirinya kita umumkan supaya semua yang karena kita ada terumbu karang, gitu kan, dan kelautan itu ada penelitian tentang bahwa pokoknya itulah kita provinsi itu mengelola 12 nih di pantai. Ibu bayangkannya 12 Iya. ada ikan apa aja nanti terokan. Ya, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Adi sama Pak Dian, Adi Cahya, Pak Acai. Kebetulan di kami itu apa namanya budidayanya bukan ikan nila Bu, cuma galunggung, ikan gurame, nilam sama endemik lainnya seperti borempanon, terus lawak gitu. Pada tahun di kami itu pada tahun berapa? Yan? Sudah melakukan pemulihan induk 2013 ya. 2013 awal itu udah kerjasama sama BRIN ya. Sama IPB. Ya Pak Otong. Balai riset itu. Dulu itu pada tahun 2013 itu dengan melakukan hibriding, kawin silang ya, hibridisasi. Nah, eh, antara jantan yang putih sama yang hitam. Nah, hasilnya itu si anaknya itu kebanyakan itu berwarna TO ya, tutuk oncom. Jadi jadi bukan lagi putih sama hitam. Jadi dia ada corak-corak hitam di ini. Nah, pada tahun berapa kematian masa itu? Pokoknya dari sampai sekarang itu yang dari hasil kawin silang itu sudah nggak ada jejaknya lagi gini Bu. Udah kemana gitu, jadi udah hilang, udah kehilangan jejak. Heeh, jadi maksud 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 kami ke sini itu bisa nggak mulai lagi dari awal gitu, melakukan pemulihan induk gitu, kawin silang lagi gitu. Dari awal. Induknya ya ya. Heeh. Jadi Mau mengembalikan indukan awal gitu ya? mulai lagi gitu. Pengembangan dari genetiknya Bu Kalian mau gini? baru. Baik, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dulu seperti yang Pak Cai bilang tuh, pada tahun 2013 kita awalnya tuh kita pengembangan dari ikan gurame
jantan sama betina yang berbeda warna gitu Bu. Yang jantan putih sama betina hitam, begitu juga sebaliknya. Nah, hasilnya tuh emang lebih bagus Bu dari turunan dari indukannya. Nah, jadi kalau karakternya tuh kita kebetulan warnanya warna putih, tapi ada bintik-bintik hitamnya. Anakannya, nah terus berkembang sampai udah terbit kita sertifikatnya dari kementerian. Terus ada kematian massal, Bu. Kita juga kena dampaknya. Jadi sedikit kehilangan jejak, Bu. Tidak total, Bu. Masih ada. Cuman Induknya masih ada. masih ada sebagian. Tapi pengen di cross check lagi dari segi genetiknya gitu, Bu. Supaya kita jangan sampai mengembangbiakan ikan Salah. yang salah gitu, Bu. Iya. Pasti. Oke, ini adalah indukan yang dulu kita Iya, gitu. hilangkan. Tapi kan indukan Iya. itu masih ada kan, Pak? Masih ada Nah, itu sebagian. harus kita record jejak Nah, genetiknya. gitu. Harus. Jadi nanti kalau misalnya next mau menghilangkan indukan lagi, kita make sure bahwa oh ini indukan yang benar karena kita udah punya database genetiknya gitu. Nah, gitu masalahnya. I see. Kalau ikan kan punya kalau udah berbaur sama satu sama lain kan Iya. kita gak bisa bedain mana ikan yang hasil rekayasa, mana ikan yang murni alam gitu kan sama saja gitu Bu. Tapi kalau dari segi genetik kan bisa digali lebih jelas lagi gitu ya. Mudah-mudahan nanti informasinya bisa disampaikan lagi kepada kami gitu Bu. Sejujurnya kita tuh dari segi genetik nggak paham Bu. Karena kita kerjasama sama balai riset juga itu kita terima hasil terima beres aja gitu Bu. Database itu tidak terkumpul di satu data center gitu ya, Pak? Mungkin database-nya ada di balai riset ya karena kita kerjasama. Nah, cuman bisa nggak minta bantuannya supaya ini loh ikannya yang hasil persilangan dulu tuh supaya kita gak kehilangan jejak gitu Bu. Oh iya, bagus. Untuk menguji juga genetiknya yang mana gitu. Mengulangi lagi dari awal aja. Kalau dari awal, Ya. kalau dari awal kita kan pemurnian Bu awal tuh. Ah, Kita bantuan GPS-nya dulu tuh kita cari ikan gurame itu Sepriangan Timur, Tasik, Ciamis, Banjar ya, semua kita ambil, kita silangkan yang berbeda warna, mana si jantan putih sama betina yang hitam, begitu juga sebaliknya, udah dapat hasilnya. Terus ternyata yang hasil tuh daripada yang putih-putih sama hitam-hitam, ternyata yang berbeda warna tuh lebih bagus hasilnya, Bu. Ya, Dari jadi segi apa pertumbuhan? dari segi pertumbuhan lebih bagus ya, dari jumlah telur dari semua ketahanan penyakit lebih bagus ya. Dan yang terakhir juga yang begitu kita kena penyakit itu, yang serangan kematian massal, saya kira tuh kita paling banyak ternyata dari wilayah yang lain termasuk Yogyakarta juga ngambil indukan dari kami gitu. Berarti kita tuh yang masih bisa dibilang selamat lebih banyak gitu Bu. Makanya nggak habis total. Karena indukan yang dari Jogja juga Iya. dari sini. Iya, iya, iya. Konservasi ya. Nah gitu. Betul, betul. Paknya itu di mana biasanya, Pak? Tempat pusat pemijahannya. Kalau peminjam dari kita. Jadi Bapak punya koleksi living. Ya nggak mungkin Ya, nggak ada, living kalau ada. tanaman kan bijinya bisa disimpan Ya. bertahun-tahun, Pak. Iya. Kalau ikan kan harus dibudidaya. Ya kalau ikan Ya. kan ikan gurame beda sama ikan nila Bu. Kalau ikan gurame dari anakan ke indukan kan cepet. Kalau ikan gurame dari telur mau jadi indukan paling nggak dia butuh waktu 3 tahun. Nah 5 tahun proses pemijahan mulai dari induk juga dia masih produktif. Berarti katakanlah umurnya tuh dari telur sampai dia jadi induk produktif tuh bisa dikatakan 8 tahun Bu. Berarti Jadi ada untuk tahap 2, tahap 3 butuh berpuluh-puluh tahun gitu. ada kebutuhan konservasi juga ya, Pak. Iya. Ya, betul. Nah itu mungkin Bu Ari bisa bantu. Makanya bisa dibilang Untuk kita yang- tuh bersertifikat jelas ya. Hmm. Hibridasi jelas, terdaftar jelas dari KKP. Cuman itu tadi karena ada kematian tadi ya. Oh itu ya. Oh. Jujur dulu tuh ada 1000-an lebih Bu indukan. Pak, embrio itu bisa nggak sih disimpan dalam suatu kriopreservasi? Itu udah ada teknologinya belum di Belum Dinas kayaknya. Perikanan? Belum ada ya? Ada. Belum ada. Yang itu yang jadi masalah itu ikannya masih ada. Kalau katakanlah dari awal 2013 sampai sekarang juga indukan pasti ada. Oh, Mungkin tingkat produktivitasnya nggak sebagus dulu, tapi masih ada. Tapi nggak sebanyak dulu. Kalau dulu kan kita 1000 lebih Bu. Ada 1200 sampai 1300 Iya. indukannya. Terbanyak lah. Kalau informasi terakhir orang KKP bilang se-Indonesia kita terbanyak ikan gurame. Tapi sekarang nggak nyampe ribuan. Di bawah 500 lah sekarang kalau indukan. Indukan ya gitu. Cuma kita pengen memastikan mana sih ini benar nggak sih indukannya turunannya betul apa tidak. Jadi kan kalau ikan kan sama aja. Pengen dari segi genetiknya iya.
Kita pengen tahu pasti gitu, Bu. Supaya jangan sampai kita menyebarkan informasi yang nggak bagus, nggak benar gitu, Bu. Iya. Oh, ini aku Takut salah gitu. Oh, ini mah sama aja sama yang petani miliki. Takutnya Iya, gitu. Sama. iya, iya. Heeh. Kalau misalkan kebetulan, faktor kebetulan kita si jantan putih sama yang hitam tuh pasti anaknya bintik-bintik ya. Nah kan petani juga sama punya. Kalau misalkan kita Jadi, tes secara genetik, nggak jauh beda atau sama saja. iya, Terus iya. kita bilang ini hibridasi, kita bisa bilang Gurami Super kan jadi sanksi, Bu. Justifikasi. Iya, iya. Jadi Jadi, kita tuh nggak mm, pede, mm, nggak mm. yakin Kalau bilang mau dibuat secara umum kan Bapak pinginnya untuk semua komoditas ya. Komunitas, ya. Berarti ini sebenarnya karakter kerjasamanya mungkin ya mungkin kita general aja penelitian gitu ya. Bisa pendidikan juga mungkin ya. Nanti di-share sekaliannya Boleh Bang nggak? ya, biar sekalian ketik yang Hmm. perjanjian. Bapak Ibu, saya izin dulu ada sidang. Oh ya sih. Nanti dilanjutkan sama Bu Azania ya. Enggak. Tapi esensinya tadi kebutuhannya Udah apa ditangkap gitu bisa sih, Pak. kita tangkap. Saya juga mau disidang, Bu. Biar sebut. Saya pamit Bapak Ibu ya. Duluan, mohon maaf. Ya, makasih. Iya. Jadi kalau secara general mah kan mau kerja sama penelitian ya Pak ya. Ya. Nah, kerja sama penelitian misalnya dalam bidang mau apa? Mau karakterisasi genetis bibit unggul gitu ya atau mau karakterisasi ya kalau ini kalau tadi yang Bapak sampaikan terus tadi Pak Naili sampaikan dia sebenarnya mau mengkarakter gen-gennya gitu ya baik yang indukannya maupun anakannya gitu ya. Begitu kalau secara general mah. Dan itu bisa berlaku untuk komoditas yang mana aja sebenarnya. Heeh. Tidak hanya mana aja, Bu. Termasuk juga kita kan ada kelautan gitu ya tentang ini global. Nah, itu. Oh, Ini contohnya. sok boleh mah enggak? Contoh kalau di BBM makanya. Jadi dia general artinya. Terkait malah nyambungnya tapi ini Bu. Nah ini, dia mengusulkan kejadian ini melibatkan program studi. Mm-mm. Nah, jadi kan umum Bu terkait kalau yang di SKTH itu apa? Boleh, nanti kita masukkan gitu ya. Heeh. Boleh Pak. Nah ini mungkin ya ruang lingkupnya jadi lebih spesifik lagi. Mm. Dia lebih bilang. Jadi supaya ini Bu, supaya mungkin tadi Bu cerita Mbak Dayan tenaga ahli yang sudah sampai ke Maluku. Oh pengabdian masyarakat Pak. Heeh. Dayan wilayah di basis masyarakat. Oh ya udah kita buat general aja Pak kalau gitu ya. Iya, heeh. Pertanian, perikanan gitu ya. Contoh dan MOA Dengan dinas lain ada Pak? Boleh, nanti kita siapa? Boleh, nanti saya cari Pak. supaya lebih Nanti mungkin dinas Jabar. kalau Jabar itu pertanian mungkin ya Pak ya. Kalau kesehatan enggak, perikanan belum ya mungkin nanti. Nanti saya cari aja Pak ya draft MOA dengan Pemda yang lain gitu ya. Mungkin nanti kita sama-sama lihat ini pasal-pasalnya sudah cukup terwakili atau tidak. Kemudian nanti kalau mau lebih spesifikin lagi untuk Dinas Perikanan dan Kelautan juga boleh gitu ya. Jadi nanti saya kirim ke Pak Naili aja gitu draftnya atau ke Ibu atau ke siapa? Boleh. Ya, mau undang sekretariat juga. Oh ya 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 boleh. Bangga. Kalau mungkin itu sih sebenarnya bisa dibuat general seperti ini Pak. Bisa lebih enak nanti kerjasamanya bisa melingkupi yang mana aja gitu ya. Nah nanti tapi supaya kejar-kejaran sama waktu gitu. Setelah MOA yang general ini mungkin nanti dibentuk grup kecil ya Pak ya untuk melakukan penelitian yang tadi Bapak mau. Misalnya melihat genetis dari induk dan sebagainya.
Apakah Bu yang kelautan gitu ya? Kakak bidang ya. Jadi tadi ada 14 yang disebutkan sama Bu ya, bidang kelautan. Kelautan ini sih olah. Olah hasil perikanan. Bantuan di pasar. Ya sebenarnya kami juga ada ini Pak, prodi teknologi pasca panen. Nah mungkin juga nanti bisa itu ya, bisa dengan produk hasil laut juga bisa gitu. Jadi tadi Bambang mengatakan ada ganggang, ada rumput laut segala macam ya. Nah itu juga bisa masuk komoditas yang bisa kita kerjasamakan. Ada yang di laut, ada di darat, ada sayur, ada tawar, Iya. ya lebih general. Iya, mungkin kita buat general seperti nanti saya carikan contohnya dengan dinas lain. Nanti untuk misalnya tahun ini mau fokus misalnya tadi kalau Bapak punya deadline mau nila dulu gitu ya. Cari melihat genetis dari bibit unggul nila, kemudian kita memprediksikan kalau penyilangan itu sebaiknya dengan indukan yang mana supaya menghabiskan bebek unggul. Kemudian kalau bisa disilangkan gitu, kemudian kita lihat lagi hasilnya. Jadi itu bisa setahun sih kayaknya. Mm-mm. Nah, gurame, gurame itu berarti harus sama. Sebenarnya prinsipnya sih sama aja Pak. Jadi kita harus tahu sampel ikannya gitu ya. Kemudian nanti kita analisis genetisnya, kemudian kita bandingkan dengan morfologi atau penampakannya. Tadi kata Bapak kalau yang loreng-loreng atau bintik-bintik itu sebenarnya masyarakat. Nah, itu bisa Pak kita coba. Tapi saya tadi belum punya nomornya Pak Nelly ya. Tadi nggak jadi ya. Boleh boleh nggak? Mm. Oke. Nah, mungkin Pak bersama penelitian, tapi bisa juga pendidikan gitu ya. Jadi mungkin mahasiswa kami juga bisa ikut bekerja di sana mengambil data supaya mempercepat datanya. Kemudian kalau Bapak mau ya mau pengabdian masyarakat juga boleh sih Pak kita. Sesuai dengan kebutuhan. Boleh nanti. Kalau cocok ya Pak ya, kita bisa langsung ya. Ya, sebenarnya kalau tidak banyak yang dirubah, ya sebentar Pak Nelly, untuk penandatanganan tuh agak kita butuh waktu di ITB. Karena misalnya minggu ini saya sampaikan gitu ya, misalnya setelah hari ini saya kirim nih contohnya ke Pak Nelly gitu ya. Nanti Pak Nelly merubah berdasarkan kebutuhannya Pak Nelly. Nah itu Pak Nelly sampaikan ke saya, sama saya disampaikan lagi ke Biro Hukum ITB. Nah itu biasanya memerlukan waktu 5 sampai 7 hari Pak. Sama ya. Atau kalau mau paralel aja di kedua belah pihak. Jadi di Bapak di kantor hukum, di kita di kantor hukum. Nanti kalau udah deal baru kita tanda tangan gitu. Oh, bagaimana? Mm-mm. Kalau di gubernur mungkin sampai bergabung, tapi untuk MOA itu tidak hadir dari Pak Gubernur itu cukup di biro pemerintahan dan atau daerah itu mintanya malah beliau itu yang penting sudah tinggal di tinggal di kita. Oh, tinggal di kita. Mungkin Oke. di dia mah cukup menyesuaikan formatnya. Oh, iya. Kalau gitu baiknya Kita finalkan segera. ya difinalkan segera gitu. Sehari 2 hari. Tapi itu antar saya sama Bapak, belum ke Biro Hukum ITB. Ini kita ke Biro Hukum ITB, nah mungkin nanti ya kami juga jelaskan gitu ya ke Biro Hukum ITB supaya diprioritaskan gitu.
ya harapannya bisa cepat ditangani. Biasanya yang udah pernah terjadi tantangannya di sini apa gimana? Tergantung kesepakatannya Oke. Pak. Kita bisa datang ke sana atau Bapak juga bisa datang ke sana. Atau desk to desk juga bisa. Misalnya Bapak tanda tangan di sana, Oh. datang ke sini. Bu, aku di kita juga kan sekarang itu di mau proses jangan tadi ikan soalnya di masyarakat itu yang lebih mahal lebih favorit itu mungkin ikan petinya ya gitu ya. Jadi maksud begini pinginnya itu kita proses digitalisasi nanti hasil dari itu dikawinin sama ikan nyelam yang mana aja lah, bukan gitu ya. Jadi hasilnya anaknya itu pingin betina semua gitu. Soalnya dia yang laku di pasaran itu yang banyak itu yang Karena dia bisa bertelur. yang katanya. bertelur itu. Ya sebenarnya Pak, kan tadi saya sudah sampaikan ada beberapa keahlian yang kayak di ITB ini. Nah, misalnya tadi contohnya untuk yang genetis, mungkin cocoknya dengan kelompok ahlian genetika gitu. Nah, nanti kalau misalnya Bapak ingin yang seperti itu di organisasi, mungkin cocoknya dengan misalnya fisiologi perkembangan hewan. Nah, enggak, tadi kan payung MOA-nya gede tuh Pak. Nah, mungkin kita bikin skala prioritas aja tahun ini mau yang mana dulu gitu Pak. Tapi kalau misalnya tahun ini mau paralel pun, ya nggak apa-apa kan dananya gede Pak. Maksudnya kalau tahun ini mau paralel pun tidak apa-apa karena expertise atau sumber dayanya juga akan terpisah. Misalnya yang untuk japanimasi itu lebih ke Bapak Ibu dosen di kelompok ahli fisiologi gitu. Yang untuk yang genetika lebih ke Bapak Ibu dosen yang di genetika. Kalau mau paralel pun bisa. Nah, kalau dilihat dari yang tadi Bapak mau, sebenarnya di perjanjian kerjasama itu tidak ada target-targetnya berarti Pak ya? Ada. Benar sekali. Cuma jangka waktu aja. Ya, Jangka waktu biasanya itu 5 tahun. Ya. Jadi contoh kelautan Ibu ada kaitan zonasi pesisir gitu kan, ada pemanfaatan ruang laut, ada Nah, ini banyak sekali sebenarnya Pak yang bisa banyak Bu dikerjasamakan. yang kaitan dengan ini ya, Betul. fakultas ini lah. Jadi ya mahasiswa kami pun banyak juga yang bekerja di misalnya melihat mangrove gitu, kemudian padang lamun, dan juga. Jadi dan kami juga sebenarnya mencari tempat tugas akhir gitu ya, atau kalau misalnya dari dinas kelautan bisa memfasilitasi tempat tugas aja mungkin lebih juga karena datanya juga nanti kan bisa dikasih ke Bapak. Kali ini transfer teknologi. Iya. Tuh, tapi untuk MO-nya kita bikin general saja. Kita punya ada Pak Andi. Pak Andi, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Beliau itu pimpinannya Jawa aja. Namanya Andi juga. Pak Andi, Acap juga lagi sama. Oh. Pak Aceh bisa, Pak Aceh. Pak Aceh ini, Ya, Anelil. Andi ya. Tadi nunggu. Pak Aceh mengomentari kaitan dengan agenda hari ini, makanya kaitan dengan penelitian di sana. Belum masuk suaranya? Tadi ada ya? Coba. Iya, open mic sih sebenarnya mah. Assalamualaikum. Masalah. Pak Nelil. Ya. Apa? Menyampaikan kaitan dengan ruang lingkup kerjasamanya yang bisa dibersamakan dengan ini JDKP BPS. Tapi intinya memang gitu lebih ya. Kaitan dengan itu bedanya ada spesies. Cuman kalau Pak Adi ataupun Pak Saya itu tambahannya konservasi ya. Ya. Aja sih. Konservasinya laut tuh. Ya, itu menarik Pak. KLB. KLB itu
pelayanan umum dalam itu Hmm. sungai. Oke, menarik Pak. Apalagi kalau udah gede, masalah pelayanan. Iya, boleh Pak. Nanti kalau dari sini sebenarnya kan ide-idenya banyak Pak. Nah, mungkin tadi pertama dipilih prioritasnya mana dulu yang mau dikerjakan gitu. Nah, kemudian nanti setelah itu kan udah jelas nih ternyata mau apa gitu. Nanti kami coba hubungkan dengan Bapak Ibu dosen peneliti yang ada di SITH. Jadi bisa langsung nyambung gitu diskusinya gitu ya dengan Bapak Ibu perlunya apa, kemudian yang bisa ditawarkan solusinya apa. Seperti tadi mungkin perlunya pin karakterisasi misalnya indukannya. Nah, kebetulan Bu Popi punya pengalaman. Iya, Pak. Tadi Pak, jadi sebenarnya kerja lain itu kita punya agama masing-masing Bu, tapi Oh, di DPA-nya harusnya kok PKK ya. PKA. Nah, itu kita dibedakan. Oh, gitu. Jadi mungkin proyek ini apa? Ya, di apa ada 14 PKA. Ya udah berarti payung gede aja Pak ya. Payungnya kita buat besar gitu ya. Nah, saya pikir itu supaya biar nanti barangkali aja ada